Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Bagi pria yang tidak spektakuler seperti itu, bisa membunuh Chilosue tidak dilakukan lagi merupakan keajaiban. Jadi pertempuran ini membuat banyak prajurit rendahan merasa bersemangat. Mereka semua berbisik tentang identitas Loseng, dari mana asalnya, dari mana dia belajar. Namun tidak ada yang berani bertanya langsung kepada Loseng. Chilosue ada di sini. Seseorang mengingatkan. Mendengar itu, banyak prajurit berbalik dan melihat Chilosue berpakaian ungu berjalan menuju tembok kota. Apakah dia tidak akan menantang Loseng lagi? Meskipun Chilosue kalah dari Loseng, banyak pejuang percaya bahwa Chilosue tidak akan menyerah. Setelah kebangkitan, Chilosue mungkin akan menantang Loseng lagi. Setelah Loseng membunuh Chilosue, dia melayang di luar tembok kota, berdiri di Gunung Yuanji, dan tidak memilih untuk melarikan diri. Jadi kemungkinan terjadinya perang lagi antara keduanya cukup tinggi. Tetapi Chilosue memilih untuk naik ke tembok kota daripada meninggalkan kota. Loseng bersandar di sudut Gunung Yuanji dengan senyum tipis di wajahnya, menatap Chilosue dan berkata, "Ingin bertarung lagi?" Chilosue menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tegas, "Tidak." Karena tujuan dari tahap pertama medan perang mimpi ini adalah untuk mengumpulkan poin mimpi sebanyak mungkin sebelum dia yakin untuk memenangkan Loseng. Dia secara alami tidak akan terburu-buru memulai perang dengan Loseng lagi. Tapi cepat atau lambat kita akan memiliki kesempatan untuk bertarung lagi. Chilosue menambahkan, "Saya harap Anda jangan malu-malu." Saat dia berbicara, Chilosue menunjukkan senyuman murni. Pada saat itu dia akan menggabungkan Heisue menjadi satu tubuh utuh, dan dia akan memenangkan pertarungan ini. Mendengar kata-kata Chilosue, Loseng mengangkat bahu. "Oke?" Lalu dia menyentuh kepalanya dan berkata, "Ada satu pertanyaan lagi." "Katakan pada saya," kata Chilosue ringan. "Mengapa poin mimpi prajurit berkemeja biru itu terserap oleh Anda?" Loseng bertanya sekali sebelumnya, tapi Chilosue tidak menjawab. Sekarang Loseng mengatakannya lagi. Dia memang sangat penasaran dengan masalah ini dan masih tidak tahu bagaimana Chilosue melakukannya. Karena tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa mempengaruhi aturan medan perang impian. Chilosue tersenyum tipis. Kali ini dia memilih untuk membantu Loseng mengatasi keraguannya. Kemudian, sebuah pil emas muncul di tangannya. "Tanda saya terintegrasi ke dalam pil emas ini. Jadi prajurit manapun yang terbunuh oleh pil emas itu setara dengan serangan saya jika seseorang menghancurkan pil emas ini sebelum dia mati. Itu setara dengan saya membunuhnya. Dan poin mimpinya secara alami diperoleh oleh saya." Setelah mendengar ini, Loseng tiba-tiba menyadari. Dia hanya menepuk kepalanya, dia tidak pernah memikirkan hal sesederhana itu. Namun semakin jelas aturannya, semakin membingungkan. Hanya saja metode Chilosue memberi Loseng satu ide lagi. Jika demikian, seorang prajurit memasang jebakan yang tak terhitung jumlahnya di kota utama dan memberi tandanya sendiri pada jebakan tersebut. Maka poin fantasi yang dihasilkan oleh prajurit manapun yang terbunuh oleh jebakan ini akan terus mengalir ke arahnya. Dan yang perlu dia lakukan hanyalah tetap santai di kota dan mengumpulkan poin fantasi. Namun, apa yang Loseng pikirkan tentu saja bisa dipikirkan orang lain. Sebenarnya, ada orang yang melakukan ini di medan perang impian ini, seperti Ai Anshin. Sekarang, peringkat Ai Anshin melonjak karena dia baru saja memikirkan cara seperti itu. Sebelumnya, Ai Anshin terus berkeliaran di medan perang impian. Setelah menemukan kota utama, Ai Anshin tidak akan memilih memasuki kota utama untuk menantang orang-orang kuat di dalamnya. Tapi bukan karena Ai Anshin tidak mau bersaing dengan yang kuat. Hanya saja itu terlalu memakan waktu dan ada resiko terjatuh. Jatuh akan mengurangi setengah poin fantasi sekaligus. Jadi tidak diragukan lagi. Itu merupakan bisnis yang merugi.
Setelah berpikir terus-menerus, Ai Ansin menemukan cara, yaitu menabur benih. Sebuah kota utama baru muncul di depan Ai Ansin, dan dia menaburkan sejumlah besar benih. Benih-benih ini sangat unik. Setelah ditaburkan di tanah, mereka merangkak ke dalam tanah seperti serangga hidup. Dalam waktu 1 jam, benih tersebut mulai berkecambah, mulai membentuk tanaman, dan akhirnya tumbuh menjadi bunga dandelion. Meskipun dandelion ini berukuran sebesar kepalan tangan, namun terdapat lingkaran jarum tajam transparan yang tumbuh di pinggiran terluarnya, sehingga terlihat sangat indah karena bersinar dengan kilau sebening kristal. Tapi semakin indah sesuatu, itu semakin mematikan. Dandelion ini merupakan jebakan yang paling mematikan. Ketika seorang pejuang mendekat, bulu-bulu di permukaan dandelion akan meledak dengan cepat, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menembus ke dalam tubuh para pejuang. Jarum tajam kecil ini akan terus berjalan di sepanjang meridian prajurit, melacak energi sebenarnya di tubuh prajurit, dan pada akhirnya akan menembus dantian dan masuki dunia batin prajurit. Dan kemudian secara langsung melepaskan racun mematikan di dalam tubuh, menghancurkan seluruh tubuh, dan lautan esensi sejati tercemar. Jika seorang pejuang tidak mengaktifkan dantiannya, tidak apa-apa untuk melepaskan energi aslinya. Tetapi begitu dia melepaskannya, dia akan mati mendadak. Jadi setelah menabur biji dandelion, ini sepotong demi sepotong di jalan yang harus Anda lewati. Dan Ai Ansin akan pergi dari sini dan melanjutkan perjalanan di medan perang impian, mencari kota utama berikutnya. Selama proses ini, titik mimpi terus terbang menuju Ai Ansin. Meskipun jumlah poin fantasi ini tidak terlalu banyak, hanya ada puluhan atau ratusan, dan terkadang ribuan poin dalam sekelompok poin fantasi. Namun dalam waktu 1 jam, puluhan titik mimpi seringkali lolos ke tubuh Ai Ansin. Dan selama keseluruhan proses, Ai Ansin tidak menghadapi resiko apapun. Saya mengerti. Losen tersenyum sedikit dan melompat dari Gunung Yuanci. Saat cahaya melayang di tangannya, Gunung Yuanci yang besar mulai berputar dan akhirnya terus mengecil dan jatuh ke tangan Loseng. Ketika Cilosue melihat Gunung Yuanci yang halus, dia dipenuhi dengan keengganan. Sebelumnya, dia berencana untuk membiarkan Loseng pergi sebagai alat tawar-menawar untuk memaksanya menyerahkan metode pemurnian Gunung Yuanci sangat naif. Dia tidak perlu melepaskannya sama sekali. Setelah Loseng menyingkirkan Gunung Yuanci, dia memandang Cilosue dengan ringan dan kemudian bersiap untuk terbang ke kejauhan. Lagi pula, medan perang mimpi sangat besar dan metode prajurit memiliki metode berbeda dalam mengumpulkan poin mimpi. Loseng memiliki urutan bergerak yang merupakan keuntungan besar baginya. Jadi dia akan bepergian antar kota utama untuk memburu domba gemuk yang juga merupakan metode yang efektif. Dan Cilosue adalah domba gemuk tersebar di kota utama ini, sehingga Loseng mengambil begitu banyak poin mimpi darinya. Karena Cilosue tidak akan bertarung lagi. Loseng tidak perlu tinggal di sini dan membuang waktu. Saat melihat Loseng hendak pergi, Cilosue merucutkan bibirnya dan akhirnya berkata, "Bisakah Anda menunggu?" Loseng berbalik dan menatap Cilosue dengan mata ragu. "Saya bisa membuat kesepakatan dengan Anda," kata Cilosue menggunakan transmisi suara esensi sejati. Bagaimanapun, metode pemurnian Gunung Yuanci sangat penting bagi Cilosue. Jika dia memurnikan Gunung Yuanci miliknya, itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya 5 elemennya. "Kesepakatan apa?" Loseng menjawab. Saat bibir tipis Cilosue bergerak sedikit, wajah Loseng menunjukkan sedikit emosi. Setelah sebatang dupa, Loseng muncul di sebuah rumah di sudut kota utama, menginjak salju tebal. Loseng merasakan ketenangan rumah dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Apakah Cilosue ini mendapatkan begitu banyak poin impian dengan begitu santai? Orang-orang benar berbeda satu sama lain. Sebaliknya, dia bekerja sangat keras untuk bertarung dengan orang lain di luar, dan poin impian yang dia peroleh bahkan tidak 1/10 dari miliknya. Cilosue berdiri di tengah rumah, memegang sederetan slip giok kosong di tangannya.
dan jari telunjuknya terus-menerus melingkari slip giok tersebut. Setelah sekian lama, saat suara menawan Cilosue terdengar, dia melontarkan kata, "Feng!" dan slip giok selesai. Dia memegang slip giok di tangannya dan berkata kepada Loseng, "Tujuan dari slip giok ini adalah untuk mengajari Anda cara menyempurnakan kekuatan 5 elemen di Gunung Yuanji. Adapun cara menggunakannya, terserah Anda untuk memahaminya sendiri." Loseng mengangguk dan meluruskan tangannya ke arah Cilosue. Jelas Cilosue awalnya ingin membagikan slip giok, tetapi ada sedikit keraguan di wajahnya. Bagaimana jika dia menyerahkan slip giok ini kepada Loseng, dan dia tidak memberinya metode pemurnian darah? Cilosue sekarang tidak punya cara untuk menahan Loseng. Metode penerapan kekuatan magnet ini juga merupakan rahasia yang tidak diturunkan kepada keluarga Ji. Metode ini diajarkan secara pribadi kepada Cilosue oleh leluhur keluarga Ji. Dia biasanya berlatih 5 elemen bersama-sama dan kemudian duduk dengan tenang di Gunung Yuanji. Menggunakan metode ini untuk mengekstraksi kekuatan 5 elemen untuk mengelilingi tubuhnya dan menggunakannya untuk latihan. Tapi Gunung Yuanji sangat berat. Tanpa pemurnian, mustahil baginya untuk berlarian dengan Gunung Yuanji seperti Loseng. Meskipun Cilosue dan Loseng belum pernah bertemu sebelumnya. Jika itu normal, dia pasti tidak akan mengajarkan metode ini kepada orang luar sesuka hati. Tapi metode pemurnian yang dikuasai Loseng sangatlah penting, dan dia tidak bisa begitu saja melihat Loseng pergi. Jadi dia hanya bisa menggertakkan gigi dan mengukir metode ini pada slip giok, dan memilih untuk menukar metode pemurnian ini dengan Loseng. Melihat keraguan-raguan di wajah Cilosue, Loseng selalu tersenyum tipis. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang dipikirkan Cilosue? Tapi Loseng tidak mengungkapkan posisinya. Dia hanya ingin melihat bagaimana wanita ini memilih. Jika wanita ini tidak percaya pada dirinya sendiri, Loseng bisa pergi sambil menghela nafas. Sekarang, dia telah mengetahui bahwa kekuatan Yuanji di Gunung Yuanji dapat digunakan. Dia dapat mencari di perpustakaan untuk menggunakan metode yang luas dan seperti asap. Dan di perpustakaan pasti tidak sulit menemukan cara ini. Tapi sekarang, Loseng berada di medan perang impian dan tidak bisa kembali ke rumah abadi. Jika dia bisa mendapatkan metode ini dari wanita ini, Gunung Yuanji juga bisa menjadi senjata hebat bagi Loseng. Setelah Cilosue ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan hati-hati, "Anda tidak diperbolehkan menyebarkan metode ini keluar. Jika menyebar keluar, Anda akan diburu oleh keluarga Ji saya, dan Anda tidak akan bisa melarikan diri, bahkan sampai ujung dunia." Mendengar itu, Loseng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke dalam hatinya, karena ancaman semacam ini mungkin efektif terhadap prajurit alam laut dewa lainnya, tetapi tidak berpengaruh pada Loseng. Dia telah menipu dan membunuh 4 orang Tianshun. Beberapa ras besar di seluruh dunia juga telah mengirim orang untuk menjaga pintu rumah abadi. Jadi sepertinya tidak masalah jika ada satu keluarga Ji lagi. Setelah Cilosue memperingatkan, dia menyerahkan slip giok itu kepada Loseng. Loseng memegang slip giok di tangannya, menyuntikkan persepsinya ke dalam slip giok, dan mulai dengan cepat menghafal mantra di dalamnya. Seperti yang dikatakan Cilosue, sihir ini dapat membantunya mengekstraksi kekuatan 5 elemen dari Gunung Yuanji dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Setelah mengingatnya, Loseng juga menyadari sesuatu di dalam hatinya. Melihat penampilan Loseng, mata jernih Cilosue menunjukkan sedikit kegugupan. Meski memiliki sifat pas-pasan, namun cara ini diwarisi dari leluhur keluarga Ji. Jadi sungguh tekanan yang besar untuk mengajarkannya kepada orang luar. Jika Loseng menjentikkan lengan bajunya dan melarikan diri saat ini, dia pasti ingin menangis tanpa air mata. Tapi hal semacam ini tidak terjadi sama sekali. Meskipun metode pengorbanan darah untuk memurnikan Gunung Suci Yuanji sangat berharga, itu tidak banyak berguna bagi Loseng saat ini. Terlebih lagi, meskipun hal itu diajarkan kepada Cilosue, tidak mungkin dia meninggalkan medan perang impian sekarang. Apalagi membawa Gunung Yuanji untuk menimbulkan masalah baginya.
Gunung suci Yuanci ini kebal terhadap 5 elemen, tapi ada metode yang bisa memurnikannya, dan metode ini disebut pengorbanan darah. Loseng tidak mengukir metode pengorbanan darah ke dalam slip batu gio, tetapi langsung menggunakan esensi jati untuk mengirimkan suara dan menjelaskannya secara lisan kepada Jilusue. Berdasarkan ingatan Jilusue, mengucapkannya sekali saja sudah cukup untuk menghafalnya. Saat Loseng menjelaskan metode yang dicatat dalam keajaiban segala sesuatu kalimat demi kalimat, mata Jilusue menjadi semakin jernih dan matanya menunjukkan warna berair, seperti dua permata bening dan tembus cahaya. Apakah Anda mengingatnya dengan baik? Setelah selesai berbicara, Loseng bertanya. Jilusue mengangguk tapi menghela nafas. Saya ingin tahu siapa yang menemukan metode pengorbanan darah ini. Siapa yang bisa memiliki ide seperti itu? Pada saat ini, Jilusue memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa orang yang menemukan metode pengorbanan darah sepertinya telah mengendalikan segalanya. Menurut aturan, hanya orang seperti itu yang bisa memperkenalkan metode seperti itu. Kebijaksanaan dan luasnya pengetahuan orang ini mungkin bahkan lebih tinggi daripada leluhur keluarga Ji. Tapi Loseng tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Saya telah memberi Anda metode pengorbanan darah dan Anda harus memenuhi syarat lain. Itu wajar. Segera setelah itu, di luar kota utama, dua prajurit berdiri di depan Loseng. Wajah kedua prajurit ini jelas menunjukkan kemarahan dan mereka menatap Loseng dengan ganas. Mereka tidak tahu kesepakatan seperti apa yang telah diselesaikan tuan muda mereka dengan Loseng. Tetapi mereka benar-benar memberi Loseng poin impian yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah. Lagi pula, kekuatan mereka jauh melebihi prajurit alam laut dewa biasa. Tetapi sejak memasuki medan perang impian, mereka diam-diam mengumpulkan poin mimpi untuk Jilusue dan kemudian dengan rela membiarkan Jilusue membunuh mereka dan menyerahkan poin mimpi tersebut kepada Jilusue. Tapi sekarang, Jilusue memerintahkan mereka untuk membunuh mereka dan tidak melawan. Jadi bagaimana mereka bisa begitu rela? Sayangnya, mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak bisa melanggar perintah tuan muda. Mungkin kesepakatan antara anak laki-laki dan tuan muda ini sangat penting. Jadi tuan muda harus membuat kelonggaran seperti itu. Saat Loseng meninju, keduanya segera jatuh dan dua kelompok besar titik cahaya mimpi meledak. Setiap kelompok poin fantasi memiliki sekitar 200.000. Jadi Loseng memperoleh lebih dari 400.000 poin fantasi begitu saja. Setelah menyerap poin fantasi ini, peringkat Loseng naik lagi. Setelah Loseng membunuh Jilusue, peringkatnya telah mencapai peringkat 309. Dan karena lebih dari 400.000 poin fantasi ini, Loseng telah melaju ke peringkat 300. Peringkat di dunia ini 279. Dan secara keseluruhan medan perang impian, Loseng sudah berada di peringkat 1096. Hanya selangkah lagi dari 10.000 teratas. Meskipun ada terlalu banyak prajurit yang berpartisipasi dalam medan perang impian kali ini, bahkan Loseng tidak yakin untuk berlari ke tempat pertama. Tapi karena Loseng telah datang ke medan perang impian ini, dia harus berjuang untuk tujuan ini. Mungkin Loseng gagal pada akhirnya, tetapi dia tidak akan santai sama sekali selama seluruh proses. Dan ini adalah kepribadian Loseng yang konsisten. Setelah membunuh dua orang ini, Loseng pergi tanpa henti. Melihat punggung Loseng yang mundur, ekspresi murni Jilusue menjadi lebih rumit. Tapi dia masih memiliki kesempatan untuk bertarung di medan perang impian ini. Tahap pertama dari seluruh medan perang mimpi adalah kompetisi untuk mengumpulkan jumlah poin mimpi. Tetapi karena dibagi menjadi 50 bidang utama, di tahap akhir pasti akan ada tabrakan pamungkas di antara para jenius teratas. Dan Jilusue sangat percaya diri. Dia yakin dia akan mencapai tahap akhir. Adapun Loseng dengan kekuatannya
Selama dia tidak bertemu dengan penganut Tao dari ras lain, dia pasti bisa memasuki tahap akhir. Adapun Lo Sheng, dengan kekuatannya selama dia tidak bertemu dengan penganut Tao dari ras lain, dia pasti bisa memasuki tahap akhir. Pada saat itu, Zilu Su akan bergabung dengan He Shui dan mencapai kesempurnaan. Dia akan menggunakan kondisi terkuatnya untuk melawan semua jenius dan master hebat di dunia ini, dan tentu saja Luo Tianxing. Setelah Lo Sheng melakukan perjalanan di udara untuk sementara waktu, dia memastikan tidak ada yang mengikutinya, dan kemudian dia mengeluarkan perintah pemindahan. Saat Lo Sheng mengaktifkan perintah pergerakan, dia melarikan diri ke ruang asing lagi. Poin mimpi di medan perang mimpi ini awalnya tersebar, didistribusikan secara merata ke setiap prajurit dalam bentuk 100 poin per orang. Namun seiring berjalannya waktu, titik-titik fantasi mulai berkonsentrasi. Poin mimpi yang dimiliki oleh rumput ditransfer ke domba, dan poin mimpi domba dijarah oleh serigala. Pada akhirnya, semua poin impian serigala akan ditelan oleh Liger. Jika ingin mendapat peringkat tinggi, Anda harus terus mengumpulkan poin fantasi. Mungkin Lo Sheng sekarang memiliki 5 juta poin fantasi dan dapat berdiri di peringkat 10.000. Tetapi jika Lo Sheng berhenti mengumpulkan poin fantasi, saya khawatir dalam beberapa jam dia akan jatuh ribuan atau bahkan puluhan ribu tempat, karena prajurit lain juga tidak menganggur dan setiap prajurit sedang berjuang untuk mendaki. Setelah memasuki ruang aneh ini, Lo Sheng melirik peta di bawah. Setelah memilih kota utama, dia menembaknya lagi. Saat Lo Sheng turun jauh dan jatuh jauh ke bawah, apa yang muncul di matanya adalah sepotong hijau zamrud. Di atas pepohonan yang menjulang tinggi, rumah-rumah pohon dikelilingi oleh keteduhan hijau. Tembok kota terdiri dari deretan akar pohon-pohon tua yang terjalin, dengan vitalitas yang kaya disuntikkan ke dalamnya. Kota utama klan Yoye? Mata Lo Sheng sedikit berkedip. Perlombaan apa yang tidak penting bagi Lo Sheng? Dia hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah poin fantasi. Tapi Lo Sheng tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kenalan lama di kota ini. Jelas, dua kota utama yang dilalui Lo Sheng memiliki situasi yang berbeda. Faktanya ini ada hubungannya dengan kepribadian dan kebiasaan ras utama. Iblis pada dasarnya agresif. Sekarang mereka telah memasuki medan perang mimpi. Mereka telah sepenuhnya melepaskan sifat binatang di dalam tubuh mereka, dan mereka saling bertarung dengan sengit. Adapun ras manusia berada dalam keadaan sentralisasi, sama seperti kota utama Zilu Sui. Meskipun ada pertempuran kecil-kecilan antara pejuang, sebagian besar poin impian telah dijarah oleh bawahan Zilu Sui, dan poin impian diperoleh. 8 anak buahnya terkonsentrasi pada Zilu Sui. Dia benar-benar penguasa kota, dan setiap orang dapat menantang satu sama lain. Tetapi setiap orang harus membayar pajak kepadanya. Meskipun ada peraturan tertentu di kota utama umat manusia, tetapi peraturan ini dipertahankan di bawah tekanan tinggi Zilu Sui. Jika bukan karena Zilu Sui, kota ras manusia juga akan memasuki keadaan pertempuran yang tidak teratur. Namun, kota utama klan Yoye di depan Lo Sheng benar-benar dalam keadaan tertata. Klan Yoye pada awalnya adalah ras yang sah. Hanya ada sedikit perselisihan di antara anggota klan, dan mereka seringkali menangani banyak hal secara serempak. Meskipun tidak banyak prajurit klan Yoye di kota utama, hampir setengah dari prajurit telah meninggalkan kota utama dan pergi menjelajahi hutan belantara tak berujung di luar kota utama, membunuh makhluk ganas di hutan belantara dan mendapatkan poin impian. Tentu saja klan Yoye juga akan menantang satu sama lain, tetapi mereka hanya akan mengundang satu sama lain untuk bertarung di suatu tempat di luar kota. Setelah persetujuan pihak lain dan yang lain tidak akan pernah berpartisipasi di dalamnya, mereka juga tidak akan melakukan serangan mendadak. Melihat keteraturan ini, Lo Sheng tidak bisa begitu saja naik dan mendapatkan poin impian.
Meskipun ada sejumlah besar prajurit klan Joye yang berkeliaran di luar kota, mereka tidak terlalu waspada terhadap Loseng. Tetapi dalam lingkungan di mana ketertiban dipatuhi, orang tanpa sadar akan mematuhi perintah. Saat ini, hanya sedikit prajurit iblis dan prajurit manusia yang masuk dan keluar dari gerbang kota. Tetapi mereka juga mematuhi aturan dan tidak menjarah poin impian orang lain tanpa pandang bulu. Sepertinya saya datang ke tempat yang salah. Wajah Loseng menunjukkan ekspresi tertekan. Kegunaan terbesar dari perintah pindah adalah untuk memungkinkan dia berpindah di antara kota-kota besar. Dalam situasi ini, Loseng hanya perlu terus berpindah kota utama dan memanen yang kuat di kota utama untuk mendapatkan sejumlah besar poin fantasi. Namun, sebagian besar prajurit di kota utama klan Joye pergi ke hutan belantara untuk membunuh binatang buas, dan mereka tidak mengumpulkan banyak poin mimpi. Dengan kata lain, poin mimpi terbesar di antara banyak prajurit dan tidak terkonsentrasi. Loseng menemukan sudut dan mengeluarkan perintah bergerak lagi. Pada saat ini, perintah bergerak seperti batu giok putih masih diselimuti aura hitam. Perintah gerakan ini tidak bisa digunakan terus-menerus. Setelah menggunakan sekali, perlu beberapa saat menunggu hingga nafas hitam menghilang sebelum bisa digunakan lagi. Sekarang, saya tidak bisa pergi meski saya mau. Loseng menggelengkan kepalanya. Namun dia ingat bahwa ada dua kota di utara dan barat laut kota utama itu tidak jauh dari sini, dan dia akan bisa sampai ke sana dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, Loseng tidak tinggal lebih lama di sini. Jadi dia meninggalkan gerbang kota dan langsung menuju ke utara. Dia berharap kota utama di utara adalah kota ras iblis atau ras lainnya. Karena semakin intens pertempurannya, semakin terkonsentrasi poin fantasinya. Tetapi ketika Loseng meninggalkan kota, dia menemukan banyak prajurit berkumpul di sisi kota utama. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit klan Joye. Selain itu, ada 2 atau 3 prajurit klan manusia yang bercampur. Mereka berdiri di sini, memandang ke kejauhan seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Tapi hal ini tidak ada hubungannya dengan Loseng. Kekuatan prajurit di depannya rata-rata, bahkan jika dia membunuh mereka semua, dia mungkin akan mengumpulkan 20.000 hingga 30.000 poin mimpi. Setelah memikirkannya, Loseng masih siap untuk pergi dari sini. Tapi ketika Loseng hendak pergi, dia melihat 3 cahaya yang melarikan diri terbang tidak jauh. Tapi mereka adalah 3 prajurit klan Joye. Mulai dari gerbang utara, ada hutan yang jaraknya 8.000 mil. Ada banyak laba-laba skala besi yang tumbuh di hutan. Membunuh laba-laba skala besi bisa mendapatkan 80 poin mimpi. Jadi, saya merekomendasikan agar 20 prajurit melakukan perjalanan dalam kelompok. Setelah prajurit klan Joye selesai berbicara, para prajurit yang berkumpul merespon satu demi satu, berencana untuk membentuk tim dan pergi ke hutan untuk membunuh laba-laba skala besi. Apakah ini masih merupakan medan perang mimpi? Melihat pemandangan yang harmonis ini, Loseng tiba-tiba menemukan bahwa pemahamannya tentang medan perang mimpi tampak agak sempit. Jika medan perang impian ini murni pertarungan antar pejuang, arena yang tak terhitung jumlahnya dapat diatur untuk triliunan prajurit untuk bersaing di dalamnya. Medan perang impian ini dibagi menjadi 50 wilayah besar. Selain kota-kota besar, juga terdapat ruang yang luas untuk dijelajahi. Sebelumnya, Loseng telah mendapatkan banyak poin fantasi dengan mengandalkan tikus surgawi di luar kota klan iblis. Jadi masuk akal bahwa di dunia yang luas ini seharusnya ada banyak tempat rahasia untuk dijelajahi para pejuang. Namun ada banyak cara untuk mendapatkan poin impian dan para pejuang klan Joye jelas mengadopsi metode lain. Dengan menggunakan metode pembagian kerja keras dan kerja sama, mereka dapat mengumpulkan banyak poin fantasi dengan terus menjelajahi ruang ini. Dan apa yang Loseng tidak ketahui adalah
bahwa prajurit yang saat ini berada di peringkat 97 dalam daftar peringkat adalah orang yang belum membunuh siapapun dan berada di peringkat 100 teratas. Tapi bukan karena orang ini tidak cukup kuat. Sebaliknya, kekuatan orang ini tidak kalah dengan para jenius dari ras besar. Hanya saja dia menjelajah keluar kota utama dari awal dan membunuh sejumlah besar binatang buas, termasuk beberapa binatang mitos yang sangat kuat, dan poin fantasi yang diperolehnya secara alami sangat mengesankan. Ketiga prajurit klan Yoye yang baru saja muncul sedang menjelajah di luar kota utama. Setelah menemukan target, mereka kembali memanggil prajurit lain untuk pergi bersama. Laba-laba skala besi bukanlah binatang buas yang sangat kuat, jadi ada banyak prajurit yang merespon. Hampir setengah dari prajurit yang berkumpul bersedia untuk pergi. Hanya sejumlah kecil prajurit yang diam, sepertinya meremehkan 80 poin fantasi. Prajurit klan Yoye kedua melanjutkan. Di barat laut 13.000 mil jauhnya ada menara yang ditinggalkan. Ada banyak benda jahat di menara itu. Saya membunuh Raja Swiying di bawah dan memperoleh 300 poin mimpi. Itu membutuhkan setidaknya 9 orang untuk pergi bersama. Dan ada 7 lantai di menara ini. Raja Swiying di lantai pertama memiliki 300 titik mimpi. Dan tidak ada keraguan bahwa menara yang ditinggalkan ini lebih sulit daripada menara di hutan. Saya pergi. Saya juga akan pergi juga. Meski begitu, masih banyak pejuang yang bersedia pergi bersama. Dan kedua pejuang manusia itu juga menyatakan kesediaannya untuk pergi bersama. Wajah Lo Sheng juga menunjukkan ekspresi emosi. Ketika perintah pergerakan masih belum tersedia, dia awalnya untuk 2 kota yang menuju ke utara. Sebaiknya ikuti mereka ke menara yang ditinggalkan. Memikirkan hal ini, Lo Sheng juga berencana untuk bergabung dengan tim, tetapi Lo Sheng belum membuat indikasi apapun. Prajurit klan Yoye berbicara lagi. Gerbang kayu mati, 24.000 mil jauhnya dari utara, membutuhkan penyelamatan darurat. Jika Anda bersedia bergabung, Anda dapat berhasil menyelamatkan Liu Yu dan Aisen. Dan Anda dapat berbagi poin impian, ini 500 juta. Mendengar perkataan prajurit klan Yoye, banyak prajurit yang hadir tergerak. Karena 500.000 poin mimpi cukup banyak bagi para banyak prajurit. Poin mimpi ini cukup untuk membantu mereka menembus peringkat 10 juta teratas di medan perang impian. Tapi gerbang kayu mati ini adalah tempat yang sangat sulit dan berbahaya. Dan sekarang mereka membutuhkan penyelamatan darurat. Seorang prajurit bertanya, bukankah Aisen dan Liu Yu memimpin para elit ke kota utama? Apakah semuanya gagal? Tidak. Prajurit klan Yoye menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak gagal, mereka hanya menghadapi serangan mendadak dari tim lain. Sebagian besar tim itu adalah iblis, dan Aisen dan Liu Yu diblokir. Itu iblis lagi. Ras tercela yang hanya tahu cara menjarah. Saya bersedia pergi ke gerbang kayu mati. Bukan karena klan Yoye tidak memiliki kekuatan untuk merampas poin impian orang lain. Hanya saja sifat dari ras ini tidak suka bersaing atau berkembang. Oleh karena itu, ras yang sangat kuat ini hanya menempati lebih dari 300 orang di dunia atas. Dunia besar ini, wilayah mereka sangat tidak sesuai dengan kekuatan mereka. Namun, Lo Sheng tidak peduli tentang ini, tetapi dia mendengar kata Liu Yu di telinga prajurit klan Yoye ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.